Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai silahkan disiapkan terlebih dahulu. Untuk HP-nya bisa disimpan di silent ya. Sudah semua? Baik, silahkan untuk ketua kelas bisa dipimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum mulai belajar, kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih untuk Mbak Nova selaku ketua kelas. Kemudian akan saya absen terlebih dahulu. Diva Serina, Nova, Ilham, Riki, Rani, Vegi, semuanya hadir ya. Alhamdulillah semuanya hadir, tidak ada yang sakit ya hari ini ya. Nah, Ibu harapkan juga kalian bisa jaga kesehatan, gitu ya. Sebelumnya kita hari ini akan belajar tentang mata pelajaran produksi, pengolahan, komoditas, perkebunan, dan herbal. Terutama hari ini kita akan belajar tentang pengolahan kopi. Di sini ada yang tahu kopi? Tahu ya, karena apa, di lingkungan sekitar kita banyak sekali petani-petani yang menanam kopi. Di sini ada orang tuanya yang punya lahan kopi? Ada. Yang lainnya? Oh, salah. Kalau yang kopi hanya satu? Mungkin di sekitar rumahnya ada? Ada ya. Jadi mungkin kalau tentang kopi hampir semuanya di sini sudah mengetahui tentang kopi. Jadi nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang pengolahan atau bagaimana cara mengolah kopi. Di sini ada yang tahu jenis-jenisnya kopi? Ada robusta ya, yang mungkin di sini paling banyak kita budidayakan ya, terutama di lingkungan kita itu ada robusta. Terus kenapa sih kita kok harus mengolah kopi? Kenapa? Dapat dikonsumsi dengan mudah. Kenapa harus bisa dikonsumsi dengan mudah? Karena di masyarakat ya kita ya, kopi itu sudah menjadi seperti minuman sehari-hari ya. Pagi bangun tidur atau mungkin sambil sarapan harus kopi, harus ngopi gitu ya. Dan juga di lingkungan sekitar kita itu sudah banyak sekali, kalau bahasanya kita adalah warkop atau warung kopi ya, bukan hanya di kota. Kalau di kota mungkin sudah banyak brand-brand besar ya untuk yang mengolah tentang kopi gitu ya. Tapi di desa itu malah hampir semua rumah itu pasti biasanya punya kopi. Kopi biasanya diseduh dalam bentuk apa? Minuman. Dengan bentuknya apa kopi itu? Bubuk ya, dengan kopi bubuk. Hampir semua di rumah, terutama di desa itu pasti punya kopi bubuk di rumah ya. Jadi kenapa pengolahan kopi itu juga penting gitu ya, terutama sekarang kopi itu kan sudah berkembang sangat luas ya, diolah menjadi kopi minuman gitu ya. Terus kemudian sudah dalam bentuk kemasan yang sudah bagus, kemudian bisa diolah menjadi jajanan sebagai toppingnya atau sebagai rasa tambahan ya di dalam berbagai jenis makanan. Jadi apalagi yang sudah punya seperti Mbak Diva di rumah orang tuanya, atau mungkin orang tuanya sudah punya lahan tanaman kopi, itu bisa diteruskan gitu ya. Jadi tidak hanya dijual dalam bentuk biji. Biasanya kalau petani itu lebih banyak memang dijualnya bentuknya biji ya, bentuk biji yang sudah kering. Nah itu, jadi kita belajar di sini bisa jadi nanti referensinya Mbak Diva itu nanti bisa langsung diolah menjadi bubuk. Jadi jualnya tidak hanya dalam bentuk biji, tetapi juga dalam bentuk
bubuk seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke dalam materi ya. Materi yang kita sampaikan. Oh ya, sebelumnya kita masuk materi, Bu Widya mau memberikan pretest terlebih dahulu ya. Bentar, saya kirimkan lewat HP. Boleh HP-nya diambil ya. Sebentar. Saya akan kirimnya linknya di grup. Belum ya, belum masuk ya, sebentar. Sudah? Ya, silakan diklik dulu. Kita pakai aplikasi Quizzes ya. Sudah? Sudah masuk? Ya? Belum? Belum, masih proses. Sudah? Oh ya, masih proses. Boleh ditunggu ya. Sudah bisa. Ya. Ada yang belum bisa masuk? Oke. Belum, nunggu temannya dulu. Bentar. Ya, mulai. Coba. Namanya belum diisi. Ya. Sudah? Ya. Kalau yang sudah bisa masuk, silakan. Ini sudah ada Ilham sama Diva yang sudah masuk. Nah, sudah masuk beberapa ya. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Ya. Gak apa-apa. Udah. Nama, jangan lupa. Sudah Ilham? Masih proses. Ya. Soalnya hanya 5 soal ya. Sudah.
di kopi ya. Nah, pakai itu aja. Ayo, gak boleh contohan. Nah, itu sudah masuk. Sudah? Ilham. Udah enggak apa-apa, enggak usah. Enggak usah, enggak apa-apa. Sudah ya? Sudah selesai semua? Kurang satu. Rani. Sudah? Masih belum? Ya. Kurang satu. Rani sama Nova. Becky. Masih kurang, belum selesai. Sudah, kalau sudah saya akhiri ya. Ini hanya 5 soal. Lemot. Sinyal ya. Terkendala dengan internet. Enggak apa-apa. Masih kurang. Ini berapa? Nova. Kurang. Sama Rani. Rani sudah? Oh, sudah. Ya. Sudah ya? Ya. Nah, dari kuis ini tadi ya, yang mungkin paling banyak betulnya itu Mas Ilham. Mas Ilham, kemudian Rani sama Nova. Ya. Jadi di sini masih banyak yang salah, jadi mungkin belum tahu seluruhnya ya tentang bagaimana tentang kopi. Maka dari itu nanti hari ini kita akan belajar tentang pengolahan kopi. Sekarang kita masuk ke dalam materi ya. Ini sudah kelihatan semuanya? Ya. Sudah ya. Di sini kita akan melakukan kegiatan produksi pengolahan kopi. Di sini ya. Pengolahan hasil perkebunan terutama ya. Kopi itu termasuk ke dalam penghasil perkebunan. Di sini kita akan belajar tentang kopi, coklat, teh, dan tembakau. Tetapi untuk saat ini kita fokuskan ke pengolahan kopi terlebih dahulu, gitu ya. Untuk kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilannya, di sini kita akan menganalisis jenis dan karakteristik kopi, kemudian menganalisis proses pengolahan kopi dan merancang diagram alir proses pengolahan kopi. Sedangkan untuk di keterampilan, kita nanti akan melakukan kegiatan produksi kopi. Ya, roasting kopi. Kemudian melakukan penggilingan kopi atau penghalusan itu ya. Kemudian melakukan kegiatan pengemasan. Jadi nanti pengemasannya ini adalah berbentuk bubuk ya. Kemudian nah di sini. Bentar, enggak kelihatan ini.
Ntar ya saya carikan yang bentar. Nih. Ya. Ini nanti kita buat videonya nanti ya. Kita lihat videonya. Nih, jenis dan karakteristik dari kopi. Ini ya. Ya, yang tadi disebutkan ya, kalau jenis-jenis kopi tadi menyebutkan ada salah satunya adalah Robusta. Nah, di sini jenis karakteristik dan kopi itu di Indonesia terutama ya, yang paling banyak itu ada Robusta dan Arabica. Kalau di sini kita lihat ada karakteristik dari Arabica dan Robusta. Kalau Robusta itu aroma wanginya mirip buah dan bunga. Kemudian rasanya lebih asam. Bodi atau rasa yang tidak dimiliki oleh Robusta, rasanya lebih pahit, kemudian lebih oval bentuknya ya. Kalau dilihat dari gambarnya, kalau Arabica itu lebih oval, agak memanjang. Kalau yang Robusta itu lebih bulat. Kemudian ukurannya lebih besar dibandingkan dengan Robusta, dan garis lipatan tengahnya itu tegas, lebih tegas dibandingkan Robusta. Sedangkan untuk Robusta, aroma yang dihasilkan khas dan manis, tidak ada rasa asam. Jadi perbedaannya di sini, kopi yang Arabica itu rasanya lebih asam, sedangkan yang Robusta tidak memiliki rasa asam, tapi rasanya lebih seperti ke coklat, pahit ya, agak ada pahitnya ya. Kemudian teksturnya kasar, biji berbentuk lebih bundar dibandingkan Arabica. Warnanya lebih pucat dan garis tengahnya kurang tegas. Itu adalah perbedaan dari Arabica dan Robusta. Terutama yang bisa kita lihat itu ya, itu dari bentuk ya, bentuk Arabica dan Robusta. Yang Arabica apa? Lebih oval ya, kemudian Robusta lebih bulat. Kemudian dari garis tengah ya, garis lipatan tengahnya itu lebih tegas Arabica daripada Robusta. Terus selanjutnya, nah di sini diagram alir pengolahan kopi. Pengolahan kopi itu ada dua, ya. Kemudian di sini ada pengolahan yang pertama itu pengolahan dari biji yang masih ada kulitnya, ya. Yang apa? Kalau habis dipanen dari petani. Ceri itu ya, bentuknya ceri yang merah-merah itu sampai jadi biji kering. Kemudian yang pengolahan kedua itu dari biji kering menjadi bubuk ya. Di sini. Nah, ini buah kopi dari pemanenan kemudian disortasi, ada pengupasan kulit yang ceri itu ya merah. Kemudian prosesnya ada fermentasi, kemudian dicuci, dikeringkan. Ya, dikeringkan. Ini kemudian ada pengupasan kulit tanduk, ada tempering, biji kopi beras. Ya, jadi sampai sini itu adalah proses pertama ya, dari biji ceri ke kopi, biji kopi kering. Kemudian dari sini ini mulai pengolahan kedua, yaitu mulai penyangraian, penghalusan, pengayaan, dan jadi bubuk kopi yang nanti kita lakukan di sini ya, yang pengolahan kedua. Nah, di sini. Dan di sini hasil roasting itu ada beberapa jenis ya, ada light, medium, sama dark ya. Light itu waktu roastingnya 9 menit, tapi waktu ini tidak bisa jadikan patokan ya. Jadi setiap alat itu pasti memiliki prosedurnya sendiri, ketentuannya sendiri. Jadi mekanisme
prosesnya itu nanti pasti berbeda. Ini waktu itu tidak bisa dijadikan patokan ya. Kemudian ada tingkat keasaman tinggi, warnanya coklat terang, aromanya masih seperti buah-buahan. Ini ya. Dan di sini ada light. Kemudian medium. Medium kalau di sini kan waktunya 16 menit. Jadi jangan dijadikan patokan. Itu aja kalau untuk waktu ya. Kemudian rasanya agak manis, berwarna agak coklat, kemudian tingkat rasa dan keasamannya yang lebih seimbang. Warna ya, di sini kan ada tingkatan warnanya kan kelihatan ya. Kemudian dark roast ini biasanya yang paling lama ya prosesnya. Yaitu kalau di sini dijelaskan ada waktunya 30 menit, warnanya coklat kehitaman. Kemudian permukaannya kelihatan mengkilat ini ya, agak berminyak. Kemudian rasanya pahit. Jadi mungkin di sumber lain itu mungkin banyak jenis-jenis tingkatan ini tadi ya. Kalau di sini kita jelaskan ada 3 tingkatan aja, light, medium, sama dark. Nah ini juga, nah ini hasil penggilingan. Ya prosesnya kan tadi habis disangrai, sangrai tadi hasilnya yang itu tadi ya, light, medium, sama dark. Kalau yang ini adalah hasil dari penggilingan. Nah, kalau yang dari sini dari kasar ke halus, ya. Ini ada quartz, kemudian medium quartz, medium fine sama fine. Kalau yang fine ini yang sangat halus. Dan nanti kita akan melakukan prosesnya di sini, ya, di fine. Nah, itu adalah jenis-jenis prosesnya ya, prosesnya dari pengolahan kopi. Kita lihat sekarang dari videonya ya, video dari pengolahan kopi. Bentar. Pengolahan kopi. Ini ya, bentar. Halo sobat, sampai jumpa lagi dalam video. Ya. Ini kita akan melakukan coba-coba menyangrai kopi, tetapi di rumah sendiri menggunakan kompor. Ya. Ini proses sangrai ya. Proses sangrai itu kita nanti akan ada 2 metode yang kita lakukan. Yang pertama yaitu secara tradisional menggunakan wajan dan kompor. Tapi yang kedua kita ada mesin roasting. Tapi nanti untuk mesin roasting itu memang butuh waktu, videonya panjang. Jadi akan saya share secara grup ya, di grup aja, nanti bisa dipelajari selanjutnya. Yang sekarang kita lihat prosesnya dengan menggunakan wajan atau tradisional. Biji kopinya, saya ini bingung, ini sudah matang apa kopi biji yang masih mentah ini ya? Tapi kayaknya masih keras. Coba kita tuang aja dulu. Wadahnya kecil tapi isinya ternyata lumayan banyak juga ya. Wajan keliru, harusnya wajannya dipanaskan dulu. Kita pindah ke tempat lain. Wajan kita taruh di kompor. Ini kompor gas kita nyalakan. LPG isi api biru. Kita tunggu sampai panas. Suhunya kira-kira 180 derajat. Nah, ini kita keluar asapnya. Nah, ini pertanda bahwa wajannya panas. Kita masukin biji kopinya, kita aduk-aduk supaya merata panasnya. Terus berproses, dipercepat. Kita tunggu sampai retakan pertama first crack. Masih belum ya? Wah, agak lama ini ya menunggu first crack. Gas mulai meledak, tapi masih
masih banyak yang belum. Nah inilah baru nanti kayaknya ke kita terlalu sampai feeling saya. Kita tuang ke tempat yang hebat, ini pokoknya langsung didinginkan. Kita cari kipas, coba kipas yang cepat dinginnya. Atau jalan pintas kita coba pakai kipas angin kali ya. Nah ini kipas angin. Ini lebih mudah. Nah sudah dingin kita masukin ke dalam wadah. Kita ambil basmania, kita digiling ke penggilingan kopi karena blender saya lagi rusak. Hasilnya amplop sih seperti apa ya, baunya udah lumayan enak. Inilah hasil sangrai kopi pakai kompor gas, pakai wajan biasa, tidak pakai kayu, tidak pakai air tanah. Warnanya ternyata lumayan, baunya segar, rasanya saya belum tahu. Mudah-mudahan tidak terlalu kayaknya terlalu gosong tadi ya. Kalau lihat warnanya sih bagus, cuma teksturnya saya nggak cocok, ini kayak tepung terlalu lunak. Oke, sampai jumpa lagi. Halo sobat. Ya, itu tadi sebuah video yang menayangkan tentang pengolahan kopi secara tradisional ya, manual atau secara tradisional menggunakan wajan. Ya, itu tadi pakai wajan. Kemudian yang bisa disimpulkan dari video itu tadi apa? Ya, penyangkaiannya menggunakan wajan. Tahu jenis wajannya pakai apa itu? Besi ya, bukan yang stainless atau aluminium. Terus kemudian apa lagi di situ? Waktu? Ya, itu karena mungkin videonya tadi dipercepat ya. Dipercepat, jadi akhirnya kita taunya ya sudah jadi gitu ya. Kalau prosesnya kita pakai wajan, jadi kita belum tahu ya bagaimana hasilnya menggunakan wajan dan juga menggunakan jenis mesin roasting gitu ya. Nanti hasilnya bagaimana kan kita belum tahu kalau kita belum mencoba gitu ya. Kalau dari hasil itu tadi, kalau dari tingkatan warna masuk ke dalam apa? Dark ya. Tapi sepertinya lebih dark lagi ya, maksudnya itu kayaknya gosong ya, terlalu hitam ya, jadi mungkin bisa dark itu tidak terlalu hitam yang seperti itu. Kalau ini tadi sepertinya kelihatannya terlalu hitam atau gosong, jadi nanti kalau gosong rasanya juga berpengaruh, agak pahit akhirnya ya. Jadi di situ termasuk ke dalam titik kritis bagaimana kita menentukan tingkatan kematangan yang mau kita mau gitu ya, yang mau kita peroleh gitu ya. Intinya kalau itu kita maunya dark ya, jadi kita menghentikannya proses itu tadi sampai mana ya, itu nanti yang kita lakukan ya. Tapi nanti seperti ya. Dari ini tadi apalagi yang bisa ditanyakan? Ukuran kopi apa bisa pengaruh dalam proses pemasakan? Ukuran kopi, ya, ukuran kopi itu pasti tentu juga berpengaruh ya. Besar kecilnya dalam suatu proses pemasakan itu pasti berpengaruh juga. Ukuran ya, pengecilan ukuran semakin kecil prosesnya akan lebih cepat dalam proses pemasakan. Jadi meskipun di kopi nanti ya pasti hasilnya juga akan berbeda. Prosesnya akan lebih cepat, masak yang ukurannya lebih kecil. Makanya nanti harus dilakukan kegiatan
Sortasi terlebih dahulu. Disortasi, yang pertama mungkin apa aja yang harus disortasi? Yang rusak, biji-biji yang rusak, bolong gitu ya. Yang kedua? Ya, ukuran yang terlalu kecil itu tidak digunakan atau dipakai. Ya. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan roasting itu harus dilakukan dulu sortasi, ya. Sortasi yang dipakai dan tidak dipakai. Kemudian yang ukurannya kecil dan ukurannya besar-besar itu ya. Jadi perkiraan nanti yang kita gunakan adalah ukuran yang seragam. Meskipun tidak sama persis besarnya, yang penting seragam. Gitu ya. Itu nanti prosesnya mengurangi adanya, ya betul, kadar airnya kan berbeda ya. Jadi mengurangi banyaknya biji yang tidak masak merata gitu ya. Nah, sekarang akan Bu Widya bagi kelompok dulu ya. Untuk kelompok pertama itu ada Ilham, Diva sama Vegi ya. Ilham, Diva sama Vegi. Untuk kelompok 2 Riki, Nova sama Rani ya. Untuk kelompok 1 Diva ya, Diva Ilham itu nanti membuat pengolahan kopi menggunakan mesin roasting. Untuk yang kelompok kedua Rani, Nova sama Riki nanti prosesnya pengolahan menggunakan wajan. Ya, sekarang bisa kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Boleh, silakan. Kelompok ya. Untuk kelompok 1 ini LKPD-nya. Ini kelompok 2 ya. Silakan dibuka dulu. Nah ini ya, di LKPD itu sudah ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan ya. Di sini silahkan per kelompok berdiskusi. Tadi kan sudah ada ya tentang jenis kopi dan kemudian karakteristiknya. Yang pertama ya. Untuk materinya silahkan sudah saya share di grup ya. Di grup WA silahkan bisa dibuat sebagai referensi bacaan untuk mengerjakan LKPD-nya. Silahkan dikerjakan per kelompok. Saya beri waktu 20 menit. Silakan dikerjakan. Berdiskusi ya. Dikerjakan bersama-sama. Nih, kemudian ada juga nanti di sini tentang proses pengolahan kopi yang terdiri dari 2 tadi ya, pengolahan pertama dan kedua. Yang pertama ada primer dan sekunder. Nanti dijelaskan prosesnya. Ya, silakan dikerjakan. Nah ini juga ada ya jenis-jenis alat yang digunakan dalam proses pengolahan kopi. Nih sampai ini dikerjakan dulu. Sampai jenis-jenis alat.
Waktunya. Ada materinya, ada. Bisa dilihat. Ada ya? Di modul 9. Ada yang kesulitan? Enggak. Untuk yang pengolahan ya, primer, sekunder. Nanti dibedakan antara yang primer dengan yang sekunder. Mengerjakannya sampai ini dulu ya. Ya, boleh. Nanti setelah itu masing-masing kelompok ke depan ya presentasi. Nanti untuk yang kelompok 1 ya, menjelaskan presentasinya ya. Nanti menjelaskan tentang Arabica.
ya, yang untuk bijinya. Kemudian yang kedua tentang proses pengolahan kopinya, ya. Nanti yang kelompok 1 menjelaskan tentang pengolahan primer. Sedangkan yang kelompok 2 nanti yang robusta dan pengolahan sekunder, ya. Kemudian kalau untuk alat-alatnya 1, 2 dijelaskan oleh kelompok 1, yang kelompok 2, 3, 4, dan 5. Dijelaskan ya sedikit tentang pengolahan sortasi. Di situ kalau sortasi, apa yang disortasi? Kalau yang di pengolahan primer sama sekunder kan nanti sortasinya berbeda, ya. Sudah, Mas Ilham mengerjakan tentang apa? Biji kopi sama Arabica. Ya, robusta Arabica ya. Yang Arabica sama robusta. Sampai di alat dulu ya yang kita kerjakan. Nama mesinnya bisa dituliskan ya, di situ kan belum ada nama mesinnya. Itu termasuk mesin apa? Nama mesinnya ya ini.
Untuk yang di pengolahan ya, yang di pengolahannya itu dijelaskan sedikit lebih rinci ya. Di situ kan ada yang pengolahan ini. Nah, ini ya pengolahan sekunder ya, primer dan sekunder, dijelaskan lebih rinci. Contohnya seperti sortasi ya, yang di sortasi itu yang bagaimana? Antara yang primer dan sekunder kan nanti akan berbeda. Sudah semua? Sudah? Belum? Sudah, bentar ya. Menunggu temannya yang belum. Sudah semua? Selesai belum? Masih mengerjakan di proses pengolahan? Ya. Sudah? Belum? Silakan diskusi sama teman, enggak apa-apa. Diskusi tanya. Sudah? Untuk kelompok 2 sudah. Yang untuk pengolahan sudah. Tahapannya
tahapan proses pengolahannya. Ini yang apa? Primer sama sekunder ya? Kelompok 1 sudah siap? Sudah. Kelompok 2 sudah siap? Kelompok 2? Sudah? Ya. Ayo silakan maju terlebih dahulu dari kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Diva Sarina Putri. Saya Ilham Tafakur Rahmat. Saya Vegi Farisadina. Di sini kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis kopi yang akan dijelaskan oleh Mas Ilham. Kopi Arabica. Kopi Arabica aromanya wangi, sedap, mirip pencampuran buah dan bunga. Memiliki rasa asam, memiliki bodi atau rasa yang tidak dimiliki oleh kopi Robusta. Rasa pahit, biji berbentuk lebih oval, ukurannya lebih besar, garis lipatannya tengahnya lebih tegas. Untuk yang kedua yaitu proses produksi yang akan dijelaskan oleh Mbak Vegi. Proses pengolahan kopi terdiri dari 2 jenis pengolahan, yaitu pengolahan primer dan pengolahan sekunder. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan primer. Pengolahan primer yaitu untuk produk olahan berupa kopi beras. Pengolahan primer ada 2 jenis pengolahan, yaitu pengolahan basah dan pengolahan kering. Pengolahan basah dilakukan untuk perkebunan besar. Yang pertama yaitu sortasi untuk menghasilkan keseragaman mutu buah kopi. Yang kedua ada pengupasan. Yang ketiga ada fermentasi, yaitu untuk menghilangkan lendir yang masih tersisa. Yang keempat ada pencucian, yaitu untuk menghentikan proses fermentasi. Yang kelima ada pengeringan. Yang keenam ada penggerbusan atau huling, yaitu untuk memisahkan kulit tanduk dan kulit ari dari biji kopi. Yang kedua ada pengolahan kering yang dilakukan oleh petani kecil. Yang pertama ada sortasi biji, yaitu untuk menghilangkan cemaran fisik, ukuran dan cacat pada biji. Yang kedua ada pengemasan untuk mempertahankan mutu fisik, dan yang ketiga ada penggudangan, yaitu untuk menyimpan biji kopi sebelum dipasarkan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi peralatan kopi. Saya akan menjelaskan fungsi peralatan secara primer. Yang pertama ada mesin pulper yang berfungsi untuk melepas kulit buah kopi untuk memudahkan pelepasan dan pembersihan lapisan lendir dari permukaan kulit tanduk. Yang kedua ada mesin huller. Mesin huller ini berfungsi untuk memisahkan kulit buah kering. Sekian dari kelompok kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu barusan dari kelompok 1 menjelaskan tentang jenis kopi, yaitu terutama yang di Arabica, ya. Kemudian untuk pengolahannya ada sekunder dan primer dan sekunder. Untuk kelompok 1 menjelaskan tentang pengolahan secara primer. Tadi ada pengolahan basah dan pengolahan kering. Kemudian untuk alat-alatnya yaitu di pengolahan primer ya, yaitu ada mesin huller sama pulper ya. Itu. Kemudian selanjutnya ini untuk kelompok 2 silahkan maju ke depan untuk menjelaskan hasil diskusinya bersama kelompok. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Mas Riki. Biji kopi Robusta
adalah kopi yang memiliki aroma yang dihasilkan khas dan manis dan tidak memiliki rasa asam. Rasa kopi robusta memiliki rasa seperti coklat, memiliki tekstur yang kasar, biji berbentuk lebih bundar, warnanya lebih pucat dan garis lipatannya tengahnya kurang tegas. Untuk yang kedua, pengolahan kopi akan dijelaskan oleh Mbak Rani. Untuk proses kedua adalah proses pengolahan sekunder. Proses pengolahan sekunder adalah proses pengolahan dari kopi beras sampai menjadi kopi bubuk dan siap untuk dikonsumsi. Tahapan pertama adalah penyiapan bahan baku, kedua roasting, ketiga pencampuran, keempat penggilingan, kelima pengemasan. Untuk yang fungsi peralatan, di sini ada mesin sortasi, membantu pembentukan calon aroma dan cita rasa khas kopi bubuk dan memudahkan proses penghalusan. Selanjutnya, roaster kopi atau mesin penyangrai, mencampur biji kopi sangrai agar bubuk kopi yang dihasilkan konsisten dan seragam. Yang terakhir, mesin penggiling, fungsinya untuk memperkecil ukuran partikel kopi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 sudah menjelaskan mengenai yang jenis dan karakteristik kopi dari kopi robusta. Kemudian untuk pengolahannya yaitu pengolahan sekunder. Kemudian untuk alat-alatnya ada ada alat sortasi, kemudian ada mesin roasting sama penggiling ya. Ya. Di situ dijelaskan ya ada mesin-mesin, jenis-jenis mesin terutama mungkin yang akan kita lakukan nanti adalah di pengolahan sekunder ya. Pengolahan sekunder itu tadi ada mesin atau alat sortasi, kemudian ada mesin roasting dan juga penggiling. Nah ini tadi nanti kita akan melakukan kegiatan hal yang mungkin akan sedikit berbeda dari kelompok 1 dan kelompok 2 itu ya. Kemudian sekarang dilanjutkan kita melakukan perencanaan proyek atau perencanaan proyek dalam kegiatan praktikum kali ini ya. Di sini kita mengolah kopi dengan secara sekunder. Jadi sudah dari bentuk biji, ya biji yang sudah biji kering ya, itu nanti kita jadikan bubuk, kopi bubuk ya. Di sini nanti kita akan melakukan 2 kegiatan proyek, yaitu kelompok 1 menggunakan mesin roasting dan kelompok 2 menggunakan manual atau secara tradisional. Jadi di sini silahkan kalian membuat diagram alir dari proses pengolahan tersebut antara yang roasting dengan yang tradisional. Itu kan nanti akan berbeda ya caranya. Itu silahkan ditulis. Ya ini silahkan ditulis terlebih dahulu per kelompok, silahkan diskusi bagaimana caranya menggunakan mesin roasting. Kemudian kalau secara tradisional itu bagaimana? Untuk bahannya ya, kalau untuk bahannya nanti roasting itu kapasitas kan minimal ada yang 3 kilo 5 kilo ya. Ya, jadi kita pakainya agak lebih banyak dibandingkan dengan yang manual ya. Tapi tidak terlalu banyak seperti kita produksi secara besar. Tapi kita nanti buatnya untuk kelompok 1 silahkan menggunakan 1 kilo. Sedangkan untuk yang kelompok 2 nanti kita menggunakan 500 gram ya. Jadi nanti kita tahu prosesnya bagaimana antara keduanya dengan berat yang berbeda, dengan mesin yang berbeda, dengan alat yang berbeda, hasilnya bagaimana itu ya. Silakan sekarang per kelompok membuat diagram alirnya. Silakan. Setelah itu dipresentasikan kembali ya.
Ini juga. Enggak. Ya. Sesuai dengan tugasnya ya per kelompok. Nah, ini dijelaskan. Sortasinya ini nanti ya yang disortasi apa? Terus ini kenapa ada penimbangan, ada 2 penimbangan? Ini dijelaskan. Iya. Jadi ini dijelaskan. Yang sortasi itu apa dijelaskan? Iya. Terus di situ ini kan kelompok 1 ya menggunakan roasting. Untuk yang kelompok 2 kan menggunakan alat tradisional ya. Nah, di sini dijelaskan juga ada penimbangan. Ya. Di sini penimbangan apa? Ya. Penimbangannya bagaimana? Kalau di sini tadi ada 2 penimbangan. Lah, 2 penimbangan itu kenapa kok ada terjadi 2 penimbangan, nanti biar dijelaskan. Ya. Ini untuk sortasinya juga. Ya. Sortasinya ini apa yang disortasikan? Ya. Penggilingan. Ini ini ke sini. Nah, ini nanti dijelaskan juga pengemasannya yang dipakai nanti berapa gram. Ya? Ya. Sama ini, pengemasan di situ ya. Pengemasan dijelaskan juga ya. Pengemasannya mau pakai jenisnya pakai jenis apa? Terus kemudian mau dipakai berapa gram? Terus yang dikemas itu apa saja? Diskusi. Ada kesulitan? Kalau untuk penimbangan yang ditimbang itu apa? Yang ditimbang itu apa? Terus jumlahnya berapa? Nggak apa-apa, nggak harus selalu sama dengan yang di modul ya. Nanti dijelaskan sesuai kalian yang mau kalian kerjakan besok itu yang bagaimana. Terus juga ada alatnya, ya, alatnya yang kalian mau pakai apa aja. Terus tadi kan ada penggilingan lah, penggilingan di situ kalian mau pakai apa alatnya? Ya,
Disebutkan aja alatnya apa. Itu aja. Kalau bahasanya, kalau cooler itu biasanya pendinginnya adalah pendingin, mesin pendingin dingin itu loh. Didinginkan menggunakan apa kemarin, blower ya, di blower nggak apa-apa ya, yang di mesin roasting itu ya bilang aja didinginkan gitu aja. Sudah? Belum? Sudah selesai kah pengerjaan proyeknya? Belum? Oke. Sudah. Kalau memang kurang ya kertasnya, boleh dibaliknya, enggak apa-apa. Dibaliknya aja enggak apa-apa. Sudah ya? Sudah? Kelompok 2? Belum? Kurang sedikit? Boleh? Sudah? Siap untuk kelompok 1? Ya, silahkan maju terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, silahkan diperhatikan. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Diskusi kami tentang diagram alir pengolahan kopi menggunakan mesin roasting. Untuk langkah-langkahnya bisa dijelaskan oleh Mas Ilham. Biji kopi, penimbangan 1, sortasi, penimbangan 2, proses penyangraian dengan mesin roasting, pendinginan, penimbangan ketiga, penggilingan atau pengupasan, penghalusan, langkah terakhir pengemasan. Untuk sedikit penjelasannya bisa dijelaskan oleh Mbak Fegi. Untuk penimbangan 1 yaitu untuk menimbang sesuai takaran sebelum melakukan sortasi. Untuk sortasi yaitu untuk pemilihan biji dengan kualitas dan ukuran yang seragam. Penimbangan kedua yaitu dilakukan setelah sortasi untuk mencapai takaran utama yaitu 1 kilo. Untuk penimbangan ketiga itu dilakukan setelah proses
penyangraian dengan mesin roasting untuk mengetahui berapa hasil setelah roastingan. Yang selanjutnya penggilingan atau penghalusan, yaitu untuk menghaluskan dan menghasilkan bubuk. Untuk yang terakhir pengemasan. Pengemasan ini kita menggunakan kemasan dengan standing pouch dengan ukuran yang bubuk kira-kira 50 dan juga nanti ada pembagian yang biji juga 50. Untuk alat-alatnya bisa dijelaskan oleh Mas Ilham. Dan alat-alat yang digunakan timbangan, baskom, mesin roasting, solet, blender, saringan, sendok, standing pouch. Sekian dari kelompok kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan sekarang untuk kelompok 2 maju untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang diagram alir pengolahan kopi secara manual. Biji kopi, sortasi, penimbangan, penyangraian, pendinginan, dan penimbangan kedua, lalu penggilingan dan pengemasan. Untuk proses selanjutnya adalah sortasi. Sortasi memilah kopi yang rusak dan ukuran yang terlalu kecil. Untuk yang kedua penimbangan. Penimbangan kopi yang sudah disortasi dengan berat 500 gram. Ketiga penyangraian. Penyangraian menggunakan alat tradisional yaitu wajan besi dan kompor. Untuk keempat pendinginan. Kopi yang sudah disangrai didinginkan setelah proses penyangraian. Untuk kelima penimbangan. Penimbangan kedua, kopi yang telah disangrai dan dibagi menjadi 2 bagian. Setelah itu penggilingan. Kopi yang sudah didinginkan dan ditimbang digiling dengan mesin penggiling. Selanjutnya dalam pengemasan. Dalam pengemasan dibagi 2, yaitu kemasan biji dan kemasan bubuk. Kemasan kita menggunakan standing pot. Biji kopi yaitu 75 gram dan bubuk 50 gram. Untuk alat yang kita gunakan yaitu wajan besi untuk menyangrai kopi, alat selanjutnya blender untuk menghaluskan biji kopi yang sudah disangrai, terus ada saringan, sendok, dan standing pouch. Itu tadi hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diberi aplaus teman-temannya untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, itu tadi hasil dari diskusi perancangan produk ya dari kelompok 1 dan kelompok 2 menggunakan mesin roasting dan secara manual atau secara tradisional. Untuk yang mesin roasting tadi saya lihat ada beberapa kali penimbangan ya. Ada 3 kali ya. Yang pertama itu penimbangan dengan sejumlah 1 kilo. Kemudian setelah ditimbang 1 kilo baru dilakukan sortasi. Baru kemudian dilakukan penimbangan kembali biar ukuran beratnya mencapai 1 kilo gitu ya. Jadi ditimbang 1 kilo kemudian disortasi. Kemudian ditimbang kembali, ketika kurang baru ditambahkan lagi gitu ya prosesnya. Kemudian ada langsung ke mesin roasting ya, mesin roasting. Setelah itu proses pendinginan, kemudian ditimbang kembali. Jadi di situ kita lihat kalau kita disangrai itu kan berarti kadar airnya pasti menurun, berarti ada beda atau penurunan dari beratnya ya. Itu nanti pada waktu praktikum nanti ya, itu akan dilihat bagaimana prosesnya ketika sudah sebelum di roasting atau dirasangrai dengan yang sudah disangrai, berapa penurunannya itu ya. Kemudian setelah ditimbang baru dilakukan proses penggilingan ya, penggilingan atau penghalusan. Kemudian ada proses pengemasan. Pengemasannya tadi ada 2 jenis ya, dengan yang bubuk dan juga yang
biji, tapi sama-sama dengan berat 50. Kemudian yang di kelompok kedua, ya kelompok kedua ya, dengan menggunakan tradisional, secara tradisional, yaitu menggunakan wajan dan kompor dengan berat 500 gram. Jadi ada beberapa perbedaan dengan proses penimbangannya ya. Kalau yang di kelompok 2 langsung diambil dulu, baru ditimbang sejumlah 500 gram, disortasi ya. Kemudian baru proses sangrai menggunakan wajan itu ya. Setelah itu baru didinginkan. Prosesnya hampir sama sebenarnya ya, tapi ada sedikit perbedaan. Kemudian habis disangrai, didinginkan, penimbangan kedua. Baru setelah penimbangan kedua ada proses penggilingan atau penghalusan. Setelah itu dikemas. Nah, ini juga sama, dua-duanya sama ya. Mengemas dengan standing pouch bening. Kemudian dengan ukuran yang bubuk 50 gram, tapi di sini bedanya untuk yang kelompok 2 bijinya dengan 75 gram. Ya. Tuh, jadi nanti perbedaannya di situ. Kalau untuk tingkatannya kita tentukan di medium to dark ya. Jadi nggak sampai dark tapi masih bagus. Yang di dark itu paling tidak batasnya di dark ya, tingkat kematangannya. Sudah, terus untuk alat-alatnya juga pasti sudah sedikit berbeda. Yang satu menggunakan mesin roasting, yang satu dengan manual wajan itu tadi. Ya, sudah itu dengan beratnya juga berbeda ya. Tadi 1 kilo dan 500 gram. Untuk selanjutnya, ini berarti kita akan melakukan kegiatan proyeknya. Ini jadwalnya. Kapan kita bisa melakukan kegiatannya? Besok ya. Besok di jam 9 ya, di jam 9 kita melakukan kegiatan proses pengolahan kopi, yaitu di lab APHP ya. Berarti besok hari Sabtu tanggal 26 ya, 26 November 2022 kita melakukan proses pengolahan kopi di lab APHP. Kemudian jangan lupa, terutama Bu Widya ingatkan sekali lagi ya, pada waktu praktikum APD yang harus digunakan gitu ya, mulai dari jas lab, terus kemudian masker, ada alas kaki, kemudian sarung tangan dan macam-macam ya, itu harus tetap digunakan. Kemudian kebersihan diri, terutama kuku ya, kuku, kemudian jangan sampai pakai perhiasan, ada gelang, cincin, jam tangan itu ya. Kalau waktu kegiatan praktikum silahkan untuk dilepas terlebih dahulu itu ya. Mungkin itu yang bisa kita diskusikan hari ini ya di mata pelajaran produksi komoditas pengolahan hasil perkebunan dan herbal, terutama di pengolahan kopi. Dari hasil pembelajaran kali ini apa yang bisa disimpulkan? Angkat tangan dulu, satu. Siapa yang mau menyimpulkan terlebih dahulu? Apa yang kita pelajari hari ini? Ya, Vicky. Karakteristik kopi apa aja? Arabica, bentuknya sedikit oval. Kalau robusta rasanya seperti coklat, sama bentuknya lebih bulat. Ya. Dari hasil ini tadi ada 2 jenis kopi dan karakteristiknya. Yang terutama mungkin banyak di Indonesia ya, itu tadi dijelaskan sama Mbak Vicky, yaitu ada Arabica dan Robusta gitu ya, Arabica dan Robusta dengan karakteristik yang berbeda. Yang Arabica rasanya agak sedikit pahit atau asam ya, dari bentuk agak oval. Kemudian untuk yang Robusta rasanya agak seperti coklat dan bentuknya bulat. Kemudian ada lagi jenis pengolahan kopi, Mbak Diva. Kita bisa
kopi ternyata memiliki Nah. dua jenis, yaitu pengolahan primer juga sekunder. Ya, pengolahan kopi ada dua, ya, ada primer dan sekunder. Kalau yang primer itu kita mengolah dari bentuk ceri dari hasil panen ya ke biji kering. Kalau yang sekunder dari biji kering menjadi kopi bubuk, itu ya. Itu yang proses pengolahan. Kemudian ada alat yang digunakan. Ada apa aja? Ya, mesin pulper itu adalah untuk menghilangkan kulit. Terus mesin huler. Nah, kulit buah kering, kulit tanduk dan kulit ari. Kemudian ada mesin sortasi untuk ya, cita rasa lebih ya. Itu tadi memisahkan ya. Dari jenis ukuran biasanya ada juga, terus kemudian ada yang jelek dan yang bagus yang kita gunakan. Kemudian ada mesin roasting untuk proses sangrai, sama grinder atau penggilingan ya. Tapi nanti di sini tadi penggilingannya pakai apa? Blender ya. Yang kita ada di lab itu adalah kita pakai blender dengan kapasitas yang kecil, itu ya. Sekarang sebelum kita akhiri, Bu Widya mau kasih post test terlebih dahulu. Disiapkan HP-nya. Disiapkan ya. Saya share kembali di grup. Sudah? Sudahkah? Sudah masuk? Di grup sudah keluar? Ya, silahkan dikerjakan. Sudah ada yang masuk apa belum? Masih loading ya. Sudah? Nah, silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit.
Sudah? Sudah selesai? Sudah, ini tinggal beberapa. Iya. Sudah semua? Ya. Ini tinggal siapa ini? Yang satu? Ini sudah semua ya? Ilham? Sudah? Oke. Nih ya. Dari hasil yang kedua itu yang pertama ada Ricky, Rani, Diva. Ya. Hampir semuanya banyak kok yang betul. Ilham juga betul semuanya. Ya, mungkin karena di aplikasinya ya itu biasanya yang betul terakhir biasanya langsung naik, padahal hasilnya sama. Itu tadi Rani juga hasilnya sama, semuanya jawabannya banyak yang betul. Mungkin ada beberapa yang masih salah, tapi yang sudah ada peningkatan dari yang awal ya, dari sebelumnya tadi. Baik ya, tadi sudah kita refleksikan juga ya hasil yang dari kita pembelajarannya apa aja, mulai dari jenis kopi dan karakteristiknya, kemudian pengolahannya primer dan sekunder, kemudian alat-alatnya, dan juga kalian sudah merancang proses pengolahannya dengan dua jenis yang berbeda ya, dengan dua proses pengolahan yang berbeda, yaitu menggunakan mesin roasting dan secara tradisional ataupun manual menggunakan wajan dan kompor. Nanti besok pada waktu ketika kita praktikum kita akan melihat hasilnya, bagaimana hasil dari pengolahan kopi menggunakan mesin roasting dan juga menggunakan manual wajan itu tadi ya. Nanti kita akan bisa membedakan mana yang lebih bagus, mulai dari warna, keseragaman, kemudian waktu yang lebih efisien, yang lebih efisien yang mana. Nanti kita akan mengetahui itu semua pada waktu kegiatan pelaksanaan proyek gitu ya. Jadi tadi juga sudah dilakukan juga pembagian tugasnya, perancangan proyeknya ya, menggunakan alatnya apa aja tadi ya, terus prosesnya bagaimana, itu semua akan kita lakukan pada kegiatan besok praktikum ya, hari Sabtu 26 November 2022 di lab APHP. Kita mulai jam
9 ya. Besok menggunakan pakaian produktif ya, pakai baju produktif, pakaian kerja. Mungkin itu yang bisa kita pelajari hari ini pada mata pelajaran produksi pengolahan komoditas perkebunan dan herbal, terutama untuk pengolahan kopi. Mungkin sebelum diakhiri, untuk ketua kelas bisa untuk dipimpin berdoa teman-temannya terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih atas kehadirannya ya. Jangan lupa besok jangan terlambat ya. Kita siapkan semuanya sebelum kita melakukan kegiatan praktikumnya ya. Saya akhiri untuk pelajaran hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.